Kalau orang ngetrennya pakai bahasa hijrah, saya lebih ngetren senangnya pakai bahasa hunger. Karena kalau hunger lu lapar, lu makan, gitu. Jadi apa makanan hati lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TKN News, hari ini saya sedang berada di Kedai Rumi di wilayah Blok M. Dengan siapa? Pasti masih penasaran kan? Mbak Anas, Assalamualaikum Mbak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Anas? Alhamdulillah. Kayaknya kita buka dulu deh. Kayaknya ini agak biar lebih enak ya. Iya, nanti napasnya. Yang pasti untuk nunjukin paling enggak kita ngikutin prokes ya, ngapa-ngapain juga ya. Bener Mbak Anas. Soalnya sekarang kan kita nggak bisa tahu juga kan kapan selesainya. Iya betul. Yang penting mudah-mudahan keluarga pada sehat ya Mbak ya. Amin insya Allah. Demikian juga mudah-mudahan Ustadz nih. Amin ya Allah. Apa kabar nih Mbak Anas, kesibukan hari ini apa nih? Kesibukan belakangan ini nih. Kesibukan belakangan ini tetap ngurus rumah pertama, anak-anak ya kan. Terus udah gitu ya tetap bikin sesuatu. Sebenarnya aku lagi banyak main digital media sosial sebenarnya. Digital media sosial. Media sosial orang running gitulah untuk running media itu, sosial. Maksudnya di apa di banyak kan di Instagram. Di Instagram. Untuk Instagram, iya. Platformnya Instagram berarti. Platformnya Instagram. Kalau boleh tahu apa nih Mbak? Sebenarnya aku ini karena basicnya juga adalah penulis, jadi sebenarnya cuma nulis caption aja, menyediain konten. Oh, kayak semacam content writer gitu ya? Iya, content writer kayak gitu. Ya itu kan jadi sesuai dengan era si pandemik yang new normal segala macam. Jadi kalau mau usaha orang yang bisa dagang. Tapi kalau orang yang misalnya bisa nulis atau apa segala macam nggak usah khawatir. Di belakang handphone mau apa segala macam bisa making money kalau aku bilang. Di sini gitu. ya Mbak? Yes. Lagi jalan di sini orderan gitu terima gitu kan. Iya saya juga mau kesini ke Kedai Rumi pakai ini Mbak. Iya makanya kan tapi GPS maksudnya. Iya GPS. Jadi benar-benar ini kalau kata orang Kedai Rumi tadi ya, kata teman kita, apa dunia ini nggak boleh di dalam kolbu. Oh iya. Tapi harus cukup dalam genggaman. Ini juga tempat nongkrong Mbak Anas ya? Teman-teman saya beberapa banyak yang suka kemari gitu karena sebenarnya kan namanya sangat catchy dan familiar dan sangat global. Siapa yang nggak kenal Jalaluddin Rumi? Maulana Jalaluddin Rumi ya kan. Quotes-nya dipakai seluruh anak milenial sampai yang sudah oma milenial gitu. Oma milenial yang udah umur gitu maksudnya ya kan. Padahal Jalaluddin Rumi dari berapa abad? Iya dong, malah makin lama makin kesini. Iya loh. Bahkan sesuai dengan, kayaknya emang sesuai zaman sih sebenarnya. Dan diterjemahin udah ke dalam berbagai bahasa. Kan? Pasti lebih dari 30 bahasa sudah. The Beatles aja kalau nggak salah kan salah satu lirik-liriknya tuh banyak juga artis-artis juga kan. Iya, banyak banget deh kayak gitu. Ya, kalau boleh tahu nih Mbak Anas nih kecenderungan ke tasawuf gitu ya. Itu warisan dari orang tua, hasil pendidikan pengasuhan orang tua, apa memang melalui proses pencarian, kemudian lingkungan, ketemu orang baru atau gimana tuh Mbak? Kalau boleh tahu cerita sedikit Mbak nih. Aku tuh kan mualaf tadinya gitu kan. Jadi tapi ketika dikasih kesempatan pertama nih istilahnya syahadat nggak jalanin bener tuh gitu kan. Jadi tahun berapa tuh Mbak Anas? Itu saya tahun 95 94. Terus udah gitu kayak dikasih kesempatan kedua gitu kan. Ketika dikasih kesempatan kedua ini lucunya ketika saya banyak nggak menjalankan, tapi yang nggak saya lepas itu adalah zikir sebenarnya kayak gitu. Nah ketika akhirnya saya dikasih dulu sebelum nggak menjalankan zikir tuh zikir apa tuh? Zikir yang standar yang dikasih tahu sama pengajian aja gitu. Subhanallah apa segala macam. Itu kayaknya paling gampang. Aku ngapain aja kayaknya bisa gitu loh karena kapan aja, di mana aja. Kayak gitu karena kan kayaknya
yang berat kan gerakan, aku pikir kayak gitu ya, karena waktu itu kan proses dari yang non muslim menjadi muslim gitu kan, segala macam. And itu everyday aku pikir gitu. Tapi kalau zikir tuh kan every time everyday, apapun sambil tiduran aja. Dan emang nggak dapetin kenyamanan juga waktu itu. Jadi itu aja sih yang aku tahu gitu. 33 kali 30 kali oke gitu, something kayak gitu. Ketika kesempatan kedua, saya itu hunger. Jadi kalau orang ngetrennya pakai bahasa hijrah, saya lebih ngetren senangnya pakai bahasa hunger. Karena kalau hunger lu lapar, lu makan, gitu. Jadi apa makanan hati lu? Iya. Zikir. Jadi ada rasa lapar. Ada lapar. Saya apalagi karena tetap masih menghadapi persoalan-persoalan yang perpindahan agama itu kan pasti ada. Jadi saya tuh hungernya itu saya ngejar pelajaran kitab hikam. Jadi ketika baru mulai berpindah, kemudian justru lebih banyak berinteraksi dengan kitab-kitab atau pelajaran yang sifatnya tasawuf gitu. Tasawuf, bukan yang sifatnya fikih berarti ya. Karena fikih itu sesi pertama saya ketika masuk Islam pertama kali nggak kena. Terlalu banyak rules gitu saya pikir banyak gitu kan. Ketentuannya aturannya gini, rukun, syarat, batal. Iya gitu. Saya nggak ngejar gitu loh. Karena saya maunya semuanya, mungkin karena ya itu nanti kita balik ke pertanyaan mendatang atau gimana, bahwa emang kalau orang yang setiap orang sebenarnya memiliki jiwa seni. Tapi kalau lebih tajam, lebih apa segala macam, kayaknya yang ada rasa yang akan lebih kena. Gitu kalau menurut saya. Iya, karena Mbak Anas juga kan banyak bersinggungan dengan dunia seni. Iya. Cuman emang kayak gitu, jadi saya mempelajari, dan itu kan juga sebenarnya untuk ke keluarga saya, bahwa di situ adalah banyak sabda-sabda di kitab hikam itu, banyak sabda-sabda dari Nabi Isa alaihi wasallam itu tentang bagaimana untuk dekat kepada Tuhan. Kan seperti itu. Sebenarnya kan tujuannya menuju pada Tuhan, seperti itu. Disitulah saya gila, harus ngulik lagi nih gitu. Jadi benar-benar justru yang dikorek-korek itu dalemannya kita gitu ya. Karena kan saya merasakan kegelisahan. Gelisah itu dari mana? Dari rasa, dari hati. Yang saya nggak tahu ya, bahwa itu kayaknya hati nurani. Tadinya nggak tahu tuh kolb apa segala macam. Ada di mana sih? Gitu ada ya. di mana? Cuman begitu nemuin bahwa ini loh semuanya menuju pada Tuhan. Tuhan pun melihat ke dalam hatimu, nggak dalam otakmu, nggak dalam gerak tubuhmu, nggak, tapi dalam hatimu. Kalau misalnya, nah di situ baru Mbak Anas tuh nyandak kalau kata orang ini dapetin feel-nya itu ya. Dapetin, cuma kan masih belum terarah mau kemana. Sampai saya tuh karena juga kalau lagi sedih, kalau lagi seneng, nggak pernah cerita sama orang, senangnya nulis. Jadi ditulis tapi dalam tulisan. Media sosial gitu kan. Nah disitulah akhirnya dibaca sama Kang Agus Syarif Hidayat, Gus Rif gitu, yang memang senior saya gitu kan. Terus istri beliau juga pernah sekantor sama saya dulunya. Terus mulai kok terjadi perubahan bla bla bla. Jadi maksudnya gitu. Dari tulisan-tulisan itu terlihat gitu. Iya, seperti itu. Memang tulisannya itu bisa dibilang mewakili perasaan ya. Mewakili. Jadi saya lebih, misalnya saya bisa nulis gini, bahwa seluruh manusia itu sebenarnya harus takluk, makanya mereka harusnya berserah. Misalnya kayak gitu. Jadi tulisan saya modelnya kayak gitu. Bulan itu kan sebenarnya esensi Islam kan. Islam itu kan tunduk ya. Iya. Jadi kalau mau ngomongin takwa kayaknya terlalu berat. Itu bagian syariat kayaknya, fikih tuh kayaknya takwa gitu kan. Tapi ketika kamu ngomongin berserah, itu kan berarti plong kayaknya. Kalbumu, ketimbang jiwamu. Kita ngurusin sesuatu yang bukan wilayah kita gitu betul, ya. Dan itu sebenarnya yang bikin kita gampang gelisah, gampang cemas. Iya, begitu Tat. Seru. Itu kalau kalau tadi mulai merasakan ada ada meaning gitu, menemukan meaning. Iya. Terus bisa sampai pada tahap mengenal ketarekat tuh. Iya. Jalur khusus lah kalau bisa dibilang. Itu gimana tuh Mbak Anas ceritanya tuh?
ceritanya ke tarekat. Gini, manusia, saya termasuk orang yang bisa dibilang manusia modern. Saya melihat manusia modern sebenarnya di barat ataupun di mana segala macam mereka melakukan meditasi, yoga segala macam gitu kan ya. Jadi terus udah gitu saya nggak melihat dulu ini bahwa tarekat itu sesuatu yang sakral atau gimana, nggak, bukannya kayak gitu dulu saya. Saya lihat hampir semua golongan dulu, semua golongan agama gitu ya. Ternyata seperti itu. Pas atau Jawa. Saya waktu itu juga terakhir sebenarnya sebelum saya akhirnya bertarekat, itu saya ngelilingin Pulau Jawa. Itu untuk bikin buku saya sebenarnya. Nah, di daerah pantai-pantai Gunung Kidul sampai ada satu daerah pantai ada emang di atas 1.500 kaki di atas permukaan laut, emang tinggi. Itu katanya buat tarekat. Jadi saya udah ada callingan sebenarnya, semua udah callingan dulu, itu ada pasti ada sign dulu itu gitu. Untuk baca semesta itu emang ya pertama dikasih kepekaan kalbu, abis itu mata batin, mata kasat juga harus bisa nangkep pesan-pesan. Jadi rupanya memang apa ya, Mbak Anas bisa melihat itu ya. Iya, situ. Cuman ketika ngeliat orang, saya gini sih sebenarnya, kalau misalnya kita secara kaku bahwa misalnya syariat seperti ini, sekarang gimana target kita yang orang bule mau kita jadiin masukin Islam misalnya kayak gitu. Kalau saya point of view-nya selalu gitu. Makanya saya masuk dari meditasi. Kenapa orang meditasi? Kan pengen deket sama Tuhannya. Iya. Ya kan, apa sih yang mereka iniin? Mereka afirmasi. Afirmasi kan kalau kita iniin, ketika kita bilang la ilaha illallah itu kan afirmasi. Sebenarnya gitu. Saya nangkepnya gitu jadinya. Jadi semacam kayak menemukan analogi-analogi iya, karena harus dikembangkan. Karena ketika saya waktu ke Gunung Kidul, saya balik lagi ke Gunung Kidul, ketika ngelihat bahwa itu ada di pohon, mereka semedi apa segala macam, itu old school. Jadi ketika masuk ke generasi muda, gimana memperkenalkan tarekat yang kayaknya old school banget. Berarti lo ada bunga-bunga, pikirannya pasti kan kayak gitu ya kan. Ada bunga-bunga, ada dupa, bla bla bla. Wah, spooky gitu kan. Padahal nggak kayak gitu. Iya kan? Iya. Cuman kan ini kan kita kan banyak mix gitu kan. Banyak mix, tapi menguraikan mixnya itu benang-benang yang sempet kusut itu pelan-pelan, tapi arahnya mana? Kalau aku kan lebih senang sih ke generasi yang sekarang ya. Karena mereka sangat jauh dari apa yang Mbak Anas lihat dari generasi sekarang yang apa ya, yang hilang? Gini, karena saya punya anak di rumah gitu ya, dan saya lihat pelajarannya, mereka mempelajari cuman Islam dan iman. Ihsannya nggak ada bukunya. Jadi ihsan itu perlu direposisi ya. Iya, itu nggak ada bagian seperti itu. Maksud saya agama saya terdahulu sebenarnya juga arahnya kan ke sana juga gitu. Ya, cuman kenapa batin itu dimensi batin, tapi kenapa pelajaran kurikulum, saya bicara kurikulum, kenapa kurikulum dengan yang majority agamanya nggak membahas yang sebenarnya 3 pilar besar dalam agama ini, iman, Islam, ihsan. Iya. Padahal dikasih tahu Rasulullah turun ke arah akhlaknya. Iya. Terus kenapa nggak diajarin soal akhlaknya dulu gitu loh? Dan itu yang jadi problem kita sekarang. Makanya akhirnya jadi ya itulah, kalau nggak, tapi kita nggak bikin podcast kayak gini dong ya kan, untuk kasih tahu yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi memang ketika kita bicara tentang ihsan itu justru memang menjadi tujuan misi utamanya Rasulullah ya, akhlak. Iya, akhlak. Dan itu yang hilang dari kita sebenarnya. Itu yang hilang. Bayangin, udah berapa ratus tahun itu hilang. Terus dijalanin dengan negara yang lagi berkembang dengan mayoritas, tapi tidak menjalankan itu. Dan Mbak Anas ngelihat tarekat ini sebagai metode yang bisa dibilang paling relevan ya. Paling relevan dan mengikuti zaman. Makanya tadi saya comparison-nya adalah sama meditasi. Kalau narik orang-orang liberal, gampang banget ke meditasi. Karena dia akan bicara, padahal dia ngutip kata-kata Rumi, Khalil Gibran. Iya, kata-kata Sufi. Iya, ya toh. Nah, kenapa kita nggak ke situ? Tapi kan dia pakai misalnya pernak-pernik karpetnya apa, segala macam bla bla bla. Nah, kita kan sebenarnya juga ada sejadah, ada apa segala macam. Sebenarnya bisa banget ya. Jadi nilai-nilai Islam yang universal itu yang kita tonjolkan. Iya, yang kita tonjolkan seperti itu, Tat. Ya, kalau kan? Ke TKN gimana tuh? Kalau ke TKN ceritanya
Ya kayak tadi saya bilang bahwa saya ketemu dengan senior saya Kang Gusrif ketika diajak untuk ikut kursus tasawuf ya, KT kursus tasawuf, saya datang gitu. Terus dari gitu ya saya nggak ada masalah karena emang dan saya jalanin langsung saya jalanin gitu kan, karena saya bilang gitu saya udah hunger gitu, apa yang bisa untuk makanan batin saya kayak gitu kan. Saya udah coba menjalankan apa yang tuntunan bukunya apa segala macam, terus udah gitu ya saya nyaman. Tapi ternyata seberjalannya saya beberapa lama, sekitar setahun 2 tahun saya ngikut dari TKN, ayah saya sebelum wafat tanya kamu ngapain gitu kan. Ya saya begini terus saya ikut ngaji di mana, di TKN. Saya bilang gitu, TKN tuh apa gitu kan. Oh ini dari Pondok Pesantren Suryalaya Abah Anom. Aku tuh udah makan 3 kali sama Abah Anom, kata bapakku gitu, almarhum. Oh ya Allah. Jadi nggak ada. Jadi yang bapak sendiri nggak pernah cerita justru. Nggak pernah cerita. 1 bulan sebelum wafat baru cerita ada keperluan apa yang ketemu sama Abah Anom sampai 3 kali bla bla bla. Terus ya udah ternyata udah duluan juga gitu. Ya Allah. Itu bisa jadi doa orang tua juga ya. Iya mungkin juga kayak gitu. Jadi saya bukan orang yang saya kalau udah dibawa kemarin ke situ ya udah jalanin aja, tapi bukan nutup yang gimana, tapi tetap TKN gitu. Apa yang paling Mbak Anas rasakan gitu ya ketika membayangkan perjuangan Abah Anom di masa sekarang nih Mbak? Apa yang perlu kita hidupkan nih dari ajarannya Abah Anom? Yang perlu dihidupkan. Yang perlu dihidupkan yang pasti memang tanbih itu kan. Tanbih. Terus udah gitu, ini cocok banget sebenarnya untuk era sekarang. Gimana tuh Mbak? Yang pandai merasa jangan merasa pandai, apa itu loh yang Abah itu. Iya. Tapi kita harus pandai merasa, jangan merasa pandai. Pandai merasa, harus pandai merasa. Itu butuh. Itu kan sebenarnya bicara sensitivitas. Balik lagi kolbu lagi. Kalau kolbu kamu nggak peka, nggak dibersihkan, gimana kamu bisa sensitif dan menangkap pesan-pesan semesta? Benar. Kalau ada orang lapar dikasih makan, orang nggak punya baju dikasih baju. Atau kalau Abah pun datang kayak gitu. Karena kan kita percaya kalau di tasawuf ruh itu tidak mati, bukan begitu Tat? Iya benar. Benar nggak? Hidup. Iya. Mereka hidup. Makanya. Dan ajaran-ajarannya perlu kita hidupkan. Makanya kayak gitu. Itu. Jadi tanbih itu yang itu yang perlu kita kita jadikan priority ya. Karena sebenarnya nilai-nilai tanbih itu kan kalau kita lihat juga di dalamnya itu kan nilai-nilai universal di situ. Nilai kemanusiaan, kemudian juga nilai akhlak, apalagi di situ kita nggak bisa juga. Kemudian juga yang menarik dari tanbih itu kan bagaimana merajut kerukunan, keharmonisan. Sebenarnya itu yang menjadi PR kita bersama, dan sebenarnya udah dikasih jawaban kita ya. Jauh hari sebelumnya. Dari jauh-jauh hari gitu kan. Iya. Kalau ini nih, kalau Mbak Anas sebelumnya itu kan belum bertarekat, kemudian sekarang bertarekat gitu. Apa pesan-pesan Mbak Anas nih buat orang yang merasakan hunger? Apa yang perlu mereka langkah apa yang harus diinikan tuh? Kan gini, selama pandemik orang pasti punya banyak hobi baru. Dari mulai hobi masak ataupun hobi berkebun. Nah, yang hobi berkebun nih, pikirin. Pohon kalau ditancap di tanah, tumbuh. Iya. Tapi nggak pakai tukang kebun. Berbuah nggak? Belum tentu. Iya. Demikian pula kalau kita memiliki mursyid atau tidak. Ini kebun hati, kebun jiwa. Berat ya?
Iya. Maaf loh Tat. Tapi pokoknya saya merasa bahwa kalau emang ngikutin sesuai dengan tren sekarang, kamu doyan berkebun, kamu pikirin aja kalau misalnya paling enggak kalau cuman belajar sendiri, nyangkul apa segala macam bla bla bla, tapi sekali-sekali panggillah tukang kebun, rawatlah, pasti mawarnya tambah cakep, buahnya akan subur segala macam. Demikianlah kebutuhan terhadap guru, mursyid, terhadap tarekat. Karena itu metode jalan. Semua kan mau mencapai tujuan harus jalan yang mana, gitu kan? Iya, bisa jadi kita punya niat, tapi justru kalau tanpa pembimbing, tanpa penunjuk jalan. Dan ini yang udah dimudahkan. Zikir kayak tadi saya bilang pada saat saya pertama awal, gerakan sholat itu paling males. Zikir itu kapanpun, dimanapun gitu loh. Ya kan, sesuai anak sekarang juga ya makanya junk food, ya kan, apa sehat badannya, kita nggak tahu. Tapi yang bisa dia tiap saat, bisa segala macem. Dalam ngapain aja sambil main game, asal nggak lupa ke sana. Dan kalau dilatihkan zikir, lama-lama justru fisiknya nanti jadi enteng, jadi ringan untuk beribadah. Yakin. Kita udah pernah ngalamin kan. Iya benar. Gitu. Iya, saya jadi ingat quote-nya Rumi juga tuh. Ya, gimana? Kembalilah ke taman bunga. Itu maksudnya di sini taman ya. Bunga hatimu. Ini kalbu kita udah jangan-jangan semak belukar. Iya. Duduk di singgasana situ. Kita masing-masing punya singgasana dalam hati kita. Duduklah di situ dan bertemulah rawat dengan. Iya. Udah pasti, yakin. Kalau Mbak Anas nih pengasuhan terhadap anak gitu ya, untuk dalam konteks menanamkan bunga yang indah, kemudian merawat kebun. Apa yang Mbak Anas lakukan supaya anak-anak itu mencintai atau diarahkan untuk itu? Ini sebenarnya PR saya, termasuk PR saya. Saya hanya lebih pada memberi contoh. Keteladanan. Saya hanya memberi contoh. Jadi bahwa kalau kamu berbuat baik dengan hati yang baik, insya Allah hasilnya baik. Itu dulu. Pertama, hati harus baik dulu. Heart is everything, gitu. Dengan bahasa mereka. Jadi saya lebih memberikan hal-hal seperti itu ke mereka, kayak gitu, atau melayani mereka. Jadi makanya itu saya bilang tetap tugas saya pertama dari dulu pun apa segala macam bahwa saya adalah servantnya mereka. Saya selalu kayak gitu. Karena itu ajaran Abah Anom sebenarnya untuk melayani. Betul. Jadi tidak hanya ketika anak dituntut untuk berbakti kepada orang tua, tapi orang tua abai. Tapi justru orang tua yang membantu anak berbakti kepada orang tua. Jangan minta doa anak yang soleh. Jadi mintalah doa jadi orang tua yang soleh. Supaya anaknya kecipratan. Barokah kena gitu loh. Amin insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Aduh seru banget nih Mbak Anas nih ngobrol sama bareng Mbak Anas nih. Cuman karena memang waktu nih Mbak Anas. Mungkin nanti lain kali kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Tapi benar kalau boleh nih Mbak Anas nih. Apa kesimpulan atau pesan buat teman-teman TKN nih? Buat teman-teman TKN, pantengin kopinya, gitu ya, kayak di grup ya jadinya ya. Semua ajaran guru mursyid usahakan emang dijalankan, dan tanbih emang pegang, bersihkan kalbu. Ya supaya kamu bisa melihat, menangkap, akhirnya bisa solving problem this world. Gitu lah. Jadi nggak sekedar buat disharmoni diri sendiri, tapi pasti akan impact akan kita kan bicara frekuensi, bicara energi, bicara aura. Itu pasti ketika kamu bersih, kamu akan bisa memancarkan itu ke sekitarmu. Paling nggak sekitarnya dulu. Habis itu saling tular kan otomatis dunia akan bersinar. Amin insya Allah. Amin ya Allah. Oke, sobat TKNN, sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang. Tetap di podcast Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.